Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat belajar, berjumpa lagi dengan saya Pak Heri. Hari ini kita akan belajar tematik. Belajar tematik menjadi asyik. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi kelas 6, tema 1, Selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, Tumbuhan sahabatku. Pembelajaran 2. Pada pembelajaran 2, kita akan belajar tentang matematika, PPKN, dan SBDP. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, setelah membaca data, siswa mampu menyebutkan bilangan sesuai nilai tempatnya dengan benar. 2. Dengan menggunakan bilangan yang tersedia, siswa mampu mengurutkan bilangan dengan benar. 3. Setelah mendiskusikan cerita, siswa mampu menemukan 3 contoh pelaksanaan sila ke-1 dan ke-2 dari sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. 4. Setelah berdiskusi, siswa mampu menerapkan 2 kegiatan yang sesuai dengan sila ke-1 dan ke-2 dari sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang kelima, setelah mengamati berbagai contoh patung Nusantara, siswa mampu menyebutkan berbagai patung dan cara pembuatannya serta keterampilan yang dibutuhkan. Dan yang keenam, dengan menggunakan bahan tanah liat, lilin malam, atau adonan plastisin, siswa mampu membuat model patung. Tahukah kamu bahwa ada beberapa jenis tumbuhan yang dapat diolah menjadi makanan dan obat? Ayo kita cari tahu. Ayo membaca. Di Asia Tenggara banyak tumbuhan yang dimanfaatkan untuk bahan makanan. Namun, di antaranya banyak juga yang dimanfaatkan sebagai obat. Asia Tenggara sebagai wilayah tropis memungkinkan banyak tumbuhan hidup. Oleh karena itu, masyarakatnya banyak bercocok tanam untuk memanfaatkan kesuburan tanahnya. Bawang merah sering dijumpai di dapur masyarakat Indonesia. Selain dipakai untuk bumbu, bawang merah juga bermanfaat untuk mengobati beberapa penyakit. Orang Jawa mengenalnya dengan sebutan brambang. Bawang merah hidup di daerah Asia Tenggara. Masyarakat Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina adalah pengguna bawang merah terbesar. Pemakaian bawang merah terbanyak adalah Indonesia. Di tahun 2004, jumlah bawang merah yang digunakan mencapai 160.800.000 ton per tahun. Apabila bilangan 160.800.000 ditulis pada tabel nilai tempat, di manakah angka 1 dan 6 ditempatkan? Silahkan coba diisi pada kolom berikut. Untuk kolom ratusan juta, isinya 1, puluhan juta 6, jutaan 0, ratusan ribu 8, puluhan ribu 0, ribuan 0, ratusan 0, puluhan 0, dan satuan 0. Selain bawang merah, nanas banyak tumbuh di Asia Tenggara. Saat ini, nanas banyak diproduksi dalam bentuk kalengan maupun dalam kemasan lainnya. Perhatikan informasi berikut. Nanas adalah buah yang memiliki manfaat bagi kesehatan. Selain buahnya enak dimakan, nanas diyakini mengandung vitamin, protein, dan mineral yang sangat penting bagi tubuh. Di Asia Tenggara, nanas banyak ditanam di Filipina, Thailand, dan Indonesia. Berpenduduk sekitar 555 juta,
Asia Tenggara menjadi penghasil nanas tertinggi di dunia. Di Kecamatan Sungai Apit, Siak, Indonesia, produksi nanas mencapai 21.600.000 buah per tahunnya. Seorang petani di daerah ini bisa berpenghasilan 34 juta rupiah sampai 42.500.000 rupiah per tahun. Penghasilan mereka setiap bulan adalah sekitar 2.830.000 rupiah sampai 3.540.000 rupiah. Catatlah bilangan-bilangan yang ada dalam informasi di atas. Membandingkan dan mengurutkan bilangan. Penulisan bentuk panjang 1.234.567. Jadi, penulisan dalam bentuk panjangnya yaitu 1 juta ditambah 200.000 ditambah 30.000 ditambah 4.000 ditambah 500 ditambah 60 dan ditambah 7. Yang pertama, pembacaan angka. Pembacaan angka selalu dimulai dari posisi karakter angka terbesar. Bilangan yang memiliki 2 karakter, angka terbesarnya adalah puluhan. Bilangan yang memiliki 3 karakter, angka terbesarnya adalah ratusan. Bilangan yang memiliki 4 karakter, angka terbesarnya adalah ribuan, dan seterusnya. Bilangan 235.253 memiliki 6 karakter, sehingga angka terbesarnya adalah ratusan ribu. Cara membacanya, 235.253 adalah 235.253. Yang kedua, penggunaan tanda pisah angka. Tanda pemisah angka memisahkan kelompok angka ribuan, jutaan, dan seterusnya. Di Indonesia, tanda pemisah angka yang digunakan adalah tanda titik. 1.234.567. Angka-angka jika dikelompokkan berdasarkan batas tanda pemisah akan memiliki kelompok-kelompok angka sebagai berikut. Kelompok angka dasar memiliki 3 angka paling kanan. Kelompok angka ribuan memiliki 3 angka di sebelah kiri tanda pemisah ribuan. Kelompok angka jutaan memiliki 3 angka di sebelah kiri tanda pemisah jutaan. Ayo membaca. Perilaku yang mencerminkan sila pertama Pancasila. Makna sila pertama Pancasila antara lain sebagai berikut. 1. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang bertuhan. Oleh karena itu, siapa saja orang yang menyatakan anti Tuhan atau tidak bertuhan, maka hal itu bertentangan dengan sila pertama. Yang kedua, kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan fondasi hidup warga negara. Yang ketiga, negara juga melindungi warganya untuk menjalankan ajaran agamanya masing-masing. Tidak boleh ada orang yang mengganggu kepercayaan seseorang atau mengganggu ibadah seseorang. Dan yang keempat, negara menjamin kemurnian ajaran agama yang diakui negara dari penodaan aliran sesat. Makna dari sila kedua antara lain sebagai berikut. 1. Manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. 2.
sebab manusia itu sama derajatnya, sama hak dan kewajiban asasinya, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, dan kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Oleh karena itu, dikembangkanlah sikap saling mencintai sesama manusia dan sikap tenggang rasa terhadap orang lain. Dan yang ketiga, kemanusiaan yang adil dan beradab berarti menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan, dan berani membela kebenaran dan keadilan. Manusia adalah sederajat. Oleh sebab itu, bangsa Indonesia merasakan dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Kita harus menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Perhatikan gambar-gambar berikut. Yang pertama, kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7, dan 8. Dari 8 gambar tersebut, sikap atau perilaku apakah yang terdapat pada gambar-gambar di atas? Dan nilai-nilai Pancasila dari sila keberapakah yang terkandung dalam sikap di atas? Jelaskan. Jadi tugas kalian adalah menulis sikap atau perilaku dari setiap gambar. Kemudian nilai-nilai Pancasila dari sila keberapakah yang terkandung dalam sikap tersebut. Patung Nusantara terbuat dari tanah liat. Patung-patung tersebut sangat diminati, baik oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Ayo, kita praktekkan membuat patung Nusantara dari tanah liat. Ayo berkreasi. Amati aneka kerajinan patung tanah liat dari daerah Kasongan berikut. Proses pembuatan patung Nusantara dari tanah liat. Pembuatan patung tanah liat dapat dilakukan dengan teknik cetak tekan maupun ukir. Untuk teknik cetak tekan dan ukir, sebaiknya menggunakan tanah liat plastis. Jangan menggunakan tanah yang terlalu lembek karena akan menyulitkan untuk memperoleh bentuk yang tepat, rapi, dan jelas. Tanah liat yang terlalu lembek akan lengket pada cetakan gips sehingga sulit diangkat dari cetakan dan sulit untuk diukir. Berikut adalah 10 patung bersejarah di Jakarta. Ada Monas, patung Selamat Datang, patung Dirgantara, patung Jenderal Sudirman, patung Arjuna Wijaya, patung pahlawan, patung Pemuda Membangun, patung Pembebasan Irian Barat, patung Pangeran Diponegoro, dan Tugu Proklamasi. Demikianlah tadi pembelajaran kita kali ini. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.